Baik, kita mulai saja webinar kita sore ini. Webinar kita sore ini akan mengangkat topik ya, 2 indikator populer dalam trading. Oke. Yang akan kita bahas pada sore ini adalah Bollinger Band dan Moving Average. Perlu saya sampaikan bahwa materi yang akan saya sampaikan dalam 1 jam ke depan nanti adalah materi dasar sebenarnya. Jadi materi analisa teknikal dasar. Dan kenapa yang dasar dulu kami sampaikan? Karena kami merasa bahwa basic itu penting. Kalau kita nantinya ingin menggunakan teknik-teknik atau strategi trading yang lebih canggih, mutlak kita harus tahu dasarnya dulu. Kalau tidak tahu dasarnya, nanti ketika sistem kita gagal atau strategi kita gagal, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan nanti. Jadi basic itu penting. Dan ini sudah kita mulai sejak beberapa waktu yang lalu. Jadi bagi Anda yang mungkin sudah lebih expert mungkin ya, saya kira tidak ada masalah. Ini mungkin bisa akan memperkaya pengetahuan Anda. Oke. Dan syukur-syukur nanti kita bisa berdiskusi tentang materi-materi yang akan saya sampaikan nanti. Baik, kita mulai saja. Yang pertama akan kita bahas adalah moving average. Indikator ini perlu saya ingatkan bahwa indikator teknikal itu sifatnya hanya membantu kita untuk mengenali peluang. Kapan kita buy, kapan kita sell. Hanya membantu untuk mengenali peluang. Nah, moving average dalam hal ini merupakan salah satu indikator tren yang cukup populer. Dan moving average ini memperhalus pergerakan harga dalam rentang waktu tertentu. Sehingga mempermudah untuk mengenali tren. Jadi rentang waktu tertentu yang dimaksudkan di sini adalah nanti akan kita pelajari periodenya. Jadi misalkan kita ingin melihat pergerakan harga secara umum katakanlah dalam 20 jam ke belakang, 50 jam ke belakang, atau 20 hari atau 50 hari ke belakang, nanti bisa digunakan indikator moving average ini sebagai alat bantunya. Oke, berikut ini adalah contoh grafik H1, time frame H1, 1 jaman, untuk Australian dollar terhadap US dollar. Ya, saya mengambil contoh kebetulan waktu itu adalah contoh akan dari tanggal 16 hingga 25 November 2011. Ya, tidak apa-apa, ini hanya contoh saja karena kita tidak sedang membahas peluangnya yang saat ini. Gimana, ini hanya membahas contoh saja. Kalau kita lihat, ini kita bisa melihat candlestick pergerakannya seperti ini. Kemudian kita bisa melihat garis merah di sini berbentuk kurva. Inilah yang disebut dengan moving average itu yang saya sebutkan tadi. Kita bisa melihat, saya tuliskan di sini ada MA50, artinya moving average yang digambarkan di sini ini menggunakan periode 50. Karena kita menggunakan time frame 1 jam, H1, maka itu artinya garis ini adalah garis moving average yang mempergunakan 50 candlestick terakhir sebagai acuan datanya. Jadi diformulasikan lagi oleh bahasa pemrograman si moving average itu, maka muncullah garis kurva seperti ini. Jadi kalau di sini tulisannya 20, berarti yang digunakan adalah data dari 20 candlestick terakhir. Kalau di sini digunakan misalnya 200, itu artinya dipergunakan data dari 200 candlestick terakhir. Karena kita menggunakan time frame 1 jam, maka moving average yang kita lihat ini merupakan moving average yang memperhalus pergerakan harga dengan menggunakan data 50 jam terakhir. Jadi simpelnya seperti itu. Itu dasar perhitungan moving average-nya. Oke, jadi kalau Anda nanti misalnya melihat ada yang menggunakan moving average 20, ada yang menggunakan moving average 200, itu berarti dia menggunakan data dari 20 candlestick terakhir atau 200 candlestick terakhir dan seterusnya. Oke, jadi ini contohnya. Oke, perlu saya ingatkan, kalau Anda ingin bertanya, Anda ingin berdiskusi, kalian silahkan saja langsung ketikkan di chat box yang sudah disediakan. Saya akan pantau terus dialog kita. Kalau saya melihat ada pertanyaan, tidak apa-apa, tidak perlu tunggu sampai saya berikan waktu untuk bertanya. Silakan saja langsung bertanya. Nanti akan saya jawab. Baik, kita lanjutkan. Ini cara penggunaan MA secara umum. Ya, jika harga pada umumnya berada di bawah MA atau moving average, maka tren saat itu adalah downtrend. Sederhananya seperti itu. Sebaliknya, jika harga secara umum bergerak di atas moving average, maka tren saat itu adalah uptrend. Jadi seperti itu. Sederhananya membaca moving average seperti itu. Kemudian, contoh yang kita lihat tadi, grafik yang kita lihat tadi, dari situ terlihat bahwa tren
untuk Australian dollar terhadap US dollar pada grafik 1 jam itu adalah downtrend. Karena kita bisa melihat bahwa harga secara umum bergerak di bawah moving average. Jadi cara membacanya dasarnya seperti itu. Semakin curam kemiringan MA tersebut, maka itu artinya tren yang terjadi semakin kuat. Semakin dia datar, dengan kata lain, semakin dia datar berarti trennya semakin lemah. Tetapi harap dicatat bahwa tren yang lemah bukan berarti pendek. Bisa saja kemiringan moving average-nya tidak terlalu tajam, tetapi dia berlangsung lama, itu bisa terjadi. Nah, yang ingin saya tekankan di sini bahwa kita tidak bisa memperkirakan kapan sih moving average-nya berubah jadi turun, menjadi naik. Kita tidak bisa perkirakan itu. Yang kita hanya bisa lakukan dalam analisa teknikal adalah membaca. Dalam hal ini, kita membaca moving average-nya, kita membaca indikatornya, kita membaca keadaan pasar terkini, baru nanti kita ambil asumsi atau persepsi seperti itu. Apakah nanti dia downtrend atau apakah dia uptrend seperti itu. Moving average juga bisa berfungsi sebagai support dan resistance. Istilahnya adalah support dan resistance dinamis. The dynamic support and resistance. Kenapa dinamakan dinamis? Karena memang ia bergerak sesuai dengan pergerakan harga. Jadi ketika harga berada di bawah moving average, seperti yang kita katakan tadi, ketika harga berada di bawah moving average, ini secara umum dia downtrend. Dengan demikian moving average-nya bertindak sebagai resistance. Dari Pak Irianto, apakah MA ini bisa valid untuk menentukan tren, Pak? Ya, saya bisa katakan ya. Tetapi kita perlu berhati-hati bahwa yang namanya moving average, seperti yang katakan di awal tadi, bahwa yang namanya indikator termasuk moving average itu sifatnya hanya membantu saja. Sebab bisa saja terjadi ketika moving average bergerak tidak terlalu curam miringnya, kita beranggapan itu tidak trending. Tetapi bisa saja nanti balik lagi kita ke pembahasan di awal, beberapa waktu yang lalu ketika kita melihat tren, yang pertama kali kita lihat adalah chartnya itu sendiri. Ada puncak, ada lembah waktu itu kan, kita lihat itu dulu. Nah, baru moving average ini nanti pada perkembangannya, selain bisa menentukan tren, juga bisa difungsikan sebagai support dan resistance. Demikian Pak Irianto. Oke, kita lanjutkan. Saya ulangin lagi, dinamakan support dan resistance dinamis karena ia bergerak mengikuti pergerakan harga. Kalau dikatakan valid, saya bisa katakan iya valid. Hanya saja nanti kita lihat, kalau dia datar, kalau moving average ini dia datar, atau flat istilahnya ya, itu berarti trennya sideways, atau biasnya netral. Kalau dia kemiringannya turun, berarti trennya secara umum adalah downtrend. Kalau dia kemiringannya naik, atau positif naik ke atas, dari kiri bawah ke kanan atas, berarti trennya naik atau uptrend. Demikian. Nah, pada saat uptrend, ini sambungannya tadi ya, ketika moving average berfungsi sebagai support dan resistance, atau resistance. Pada saat uptrend, moving average berfungsi sebagai support. Sementara pada saat downtrend, moving average berfungsi sebagai resistance. Seperti yang kita lihat pada contoh di pergerakan chart Australian dollar terhadap US dollar tadi. Nah, jadi ini kita perlu hafalkan sebenarnya. Jadi pada saat uptrend, moving average berfungsi sebagai support. Sebaliknya pada saat downtrend, moving average berfungsi sebagai resistance. Ini adalah sekaligus juga menjelaskan bahwa moving average ini bisa menjadi salah satu metode untuk menentukan support dan resistance. Di samping metode-metode lain, misalnya kita berdasarkan price action atau juga berdasarkan tool lain seperti yang pernah kita pelajari, Fibonacci retracement. Baik, dari Pak Irianto lagi, biasanya kita pakai EMA berapa Pak? 50 atau 20 Pak? Pembahasan itu sebenarnya sudah agak lanjut Pak Irianto, tapi tidak apa-apa. Akan saya beri clue sedikit bocoran mungkin untuk materi yang lebih lanjut ya. Kita di forexcmf.com biasa menggunakan moving average 20 dan 50. Mengapa demikian? Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi sebenarnya. Tapi singkatnya, saya bisa katakan berdasarkan riset yang kami lakukan, karena kami memang seringkali menggunakan analisa teknikal untuk outlook intraday atau harian,
Ternyata moving average 20 dan 50 ini jika dikombinasikan bisa membantu kita yang pertama untuk menentukan tren intraday-nya, yang kedua kemudian bisa membantu kita kalau kita sudah tahu trennya, kemudian kita bisa tahu biasnya bullish atau bearish, dan ternyata seringkali perpotongan antara dua moving average tersebut bisa menjadi sinyal reversal yang cukup baik. Walaupun tidak 100%. Tapi itu akan kita bicarakan nanti di kesempatan yang lain. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas dasar-dasar moving average-nya dulu. Sehingga nanti Anda bisa bebas bereksperimen seperti menindaklanjuti ini nyambungnya dengan pertanyaan Pak Nur Rahman sebenarnya. Apa yang mendasari kita menggunakan MA20, MA50, dan 200? Maksud saya kenapa kita nggak menggunakan 10, 100, dan lain-lain. Nah, ini nanti akan erat sekali kaitannya dengan gaya trading kita, Pak. Akan erat kaitannya dengan gaya trading kita. Semakin nanti akan kita pelajari angka atau periode yang kita masukkan ke dalam moving average nanti erat kaitannya dengan berapa lama kita ingin melihat pergerakan harganya. Artinya tren yang akan kita lihat dalam jangka waktu beberapa waktu ke belakang. Berapa lama sampai ke belakang kita mau lihat. Angka-angka itu nanti menentukan. Kalau kita pakai moving average 50 seperti yang saya katakan tadi, berarti itu kita menggunakan 50 candlestick terakhir sebagai data acuannya. Kalau 20 kita gunakan 20. Kalau 200 kita gunakan 200 dan sebagainya. Nah, ini nanti erat kaitannya dengan yang seperti yang saya katakan tadi, berapa lama kita ingin membuka posisi kita, transaksi kita tradingnya mau berapa lama, itu nanti kaitannya akan ke situ. Nah, sebenarnya tidak ada patokan yang baku, kita harus pakai moving average berapa. Tetapi seperti yang katakan tadi, kenapa kami di sini menggunakan moving average 20 dan 50? Karena memang selama ini dari riset yang kami lakukan, untuk trading jangka pendek atau intraday, maka untuk trading intraday, moving average 20 dan 50 inilah yang paling cocok digunakan untuk trading jangka pendek untuk intraday atau harian. Nah, mengapa bisa begitu? Mohon maaf, sekali lagi, waktu kita sebenarnya tidak akan cukup untuk membahas lebih detail. Mudah-mudahan kita akan bahas dalam kesempatan yang lebih lebih cocok ya, lebih pas ketika kita sudah masuk ke strateginya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ini kita bicara dasarnya dulu. Nanti akan terjawab nanti pertanyaan dari Pak Nur Rahman dan Pak Erianto. Kenapa harus 50? Kenapa harus 20? Kenapa tidak 500? Atau kenapa tidak 750 gitu misalkan. Nanti akan terjawab, mohon bersabar dulu. Nanti akan kita lihat sama-sama. Oke. Boleh-boleh saja sebenarnya pakai 10 boleh, pakai 100 boleh, tapi nanti akan dilihat peruntukannya untuk trading berapa lama. Short term, kemudian dipakai di time frame berapa, itu nanti akan juga berpengaruh. Ya, tapi itu tidak akan kita bahas sekarang. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini kita akan menggunakan atau membahas simple moving average. Moving average sebenarnya variannya banyak. Ada simple, ada exponential, ada linear weighted ya, bukan weighted, linear weighted. Kemudian ada lagi simple, exponential, linear weighted. Ya sebenarnya pada dasarnya cuma 3 itu. Tapi yang paling sering kami gunakan adalah yang simple moving average. Masing-masing jenis moving average nanti akan berbeda-beda sebenarnya hasilnya. Tergantung dari, kan jadi moving average dia punya formula ya, punya perhitungan sendiri-sendiri. Yang simple seperti apa, yang eksponensial seperti apa, yang linear weighted seperti apa, ada beda-beda. Tetapi untuk awal kita menggunakan simple moving average saja dulu, karena ini memang juga yang kami pergunakan. Dan bukan tanpa alasan kami menggunakan simple moving average ini. Karena simple moving average ini adalah moving average yang paling sederhana. Tetapi jangan Bu ya, bukan berarti indikator yang sederhana itu tidak bisa memberikan hasil yang maksimal. Nanti akan tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau istilah orang Inggris misalkan, what is important is the man behind the gun. Ya kan? Jadi yang menggunakan alatnya itu yang lebih penting. Nah, adapun tujuan kita mempelajari moving average ini ya untuk mengetahui cara menggunakan pistolnya dulu nih. Dasar-dasar pistolnya mana? Pemicunya yang mana sih? Yang namanya silinder yang mana? Yang namanya popor yang mana, ya kan? Yang namanya laras yang mana? Kita tahu dulu itu senjatanya. Kalau kita sudah tahu senjata, kita bisa modifikasi bahkan. Dari Bapak Samidi, apa bedanya simple dengan eksponensial, Pak? Perbedaannya nanti adalah di cara perhitungannya. Rumusnya berbeda. Oke. Saya menghindari untuk memaparkan rumusnya karena saya khawatir itu akan terlalu jauh pembahasannya. Jadi
Prinsip kita di sini adalah ketika kita mau belajar, kita belajar dari hal-hal yang sederhana dulu. Kita tidak perlu langsung lompat ke hal-hal yang canggih. Gitu. Jadi dasar dulu yang sederhana dulu, baru nanti perlahan-lahan kita akan merambah ke eksponensial, kita merambah ke linear weighted, itu akan pelan-pelan ya. Jadi perbedaannya simpel saja, perbedaannya adalah di cara perhitungannya. Dan nanti tentu saja karena cara perhitungannya berbeda, outputnya juga beda. Saya akan lompat sedikit ke atas nanti, nanti akan kita lihat, tidak perlu lompat, nanti akan kita lihat saja nanti contoh di berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Jika menggunakan SMA 50 di grafik satu zaman, maka SMA 50 yang terlihat adalah hasil dari penjumlahan 50 harga penutupan terakhir. Ya, kalau kita apply di close-nya. Ya, seperti itu. Default-nya seperti ini. Default-nya adalah kalau kita pakai simple moving average dengan periode 50, maka moving average yang terlihat adalah hasil dari penjumlahan 50 harga penutupan terakhir. Nanti pada perkembangannya bisa saja kita tidak mengaplikasikannya dengan menggunakan harga penutupan, bisa saja nanti kita menggunakan harga pembukaan, atau kita bisa menggunakan harga tertinggi, terendah, atau mungkin menggunakan perhitungan pivotnya, tapi sekali lagi step by step kita belajarnya, pelan-pelan saja, tidak perlu buru-buru. Ya, kami masih ada kok sampai beberapa puluh tahun ke depan, insya Allah gitu ya. Jadi jangan khawatir, kita akan tetap support jika bapak-bapak ingin bertanya lebih jauh lagi. Dan kita akan sediakan materi dan waktu untuk ke arah itu. Tenang saja, lagi pula kan hari Kamis depan kita akan, hari Kamis ini ya kalau nggak salah, kita akan masuk langsung ke tips and triknya. Ketika kita sudah masuk tips and trik, maka kita akan bisa langsung aplikasikan dasar-dasar yang kita sudah pelajari beberapa waktu sebelumnya, kita aplikasikan. Oke, kita lanjutkan dulu. Hasil penjumlahan itu dibagi lagi dengan 50. Ini yang simple loh ya. Ini baru yang simple, belum yang eksponensial, belum yang linear weighted. Jadi sudah dijumlahkan, kemudian dibagi lagi, baru keluar hasilnya. Seperti itu. Ini baru yang simple. Ya, jadi pelan-pelan saja kita. Jadi dari perhitungan itu, kita bisa memperoleh nilai rata-rata dari harga penutupan dalam 50 jam terakhir. Ini adalah konsep simple moving average-nya. Jadi kalau kita pakai umumnya, periodenya berapa, di sini ada contoh 50 yang dipakai, harga 50 harga penutupan terakhir, dibagi lagi dengan 50, muncullah nilai moving average-nya. Yang perlu diketahui adalah semakin besar periode digunakan, maka moving average yang keluar atau yang terlihat, outputnya akan semakin halus. Nah, jadi ini menjawab juga, atau bukan menjawab mungkin ya, berhubungan dengan pertanyaan Bapak Nur Rahman tadi. Kenapa tidak 100, kenapa tidak 10? Jadi kuncinya adalah semakin besar periode yang digunakan, maka outputnya garis moving average itu akan semakin halus. Lekuk-lekuknya akan semakin sedikit, ya kan? Lekuknya akan semakin sedikit. Nah, tapi konsekuensi semakin halus moving average yang dihasilkan, maka akan semakin lambat juga dia bereaksi terhadap pergerakan harga. Jadi mungkin bisa jadi ketika misalnya nih kita pakai moving average 20 misalkan. Moving average 20 ketika harganya naik jauh, si moving average-nya ikutan bergerak naik, dia belok naik. Tadinya turun terus dia belok naik. Tapi kalau di chart yang sama kita plot juga moving average 200, maka moving average 200 itu belum akan bergerak. Walaupun dalam hari itu atau dalam 1 jam itu misalnya pergerakan harga naik 20 atau 50 pip atau 60 atau bahkan 100. Seperti itu. Moving average 200 belum tentu bergerak. Seperti itu. Jadi ini konsekuensi yang dihasilkan. Tetapi begini, ini sebenarnya kembali lagi seperti yang saya katakan tadi kepada pilihan. Semakin halus moving average yang dihasilkan, memang dia semakin kurang responsif terhadap pergerakan harga. Tetapi ada keunggulannya juga, ada positif, ada negatifnya. Ada yin, ada yang kan gitu kan kalau ilmu dari Tiongkok sana. Ada positif, ada negatif. Kalau semakin halus moving average-nya memang responnya semakin lambat. Namun biasanya sinyal yang dihasilkan itu semakin valid. Maka kembali lagi tadi, kita mau cepat atau mau lama nih tradingnya. Kalau kita, jadi kuncinya gini, analoginya gampang aja. Semakin besar periode MM yang kita pakai, periode yang makin besar, 200 misalkan atau 500, itu artinya kita siap untuk semakin rendah frekuensi trading kita. Kalau orang pakai moving average 20-50,
Mungkin satu hari sekali atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali bisa trading. Tapi kalau kita pakai 200 dan 500 mungkin bisa seminggu sekali baru kita trading. Nah itu tergantung lagi pada orangnya masing-masing. Oke, sekarang kita lihat perbandingan antara simple moving average dengan periode 20 dengan simple moving average dengan periode 50. Kita bisa lihat di gambar ini, yang berwarna merah adalah simple moving average dengan periode 50, sementara yang berwarna biru ini adalah simple moving average dengan periode 20. Kita bisa lihat hasilnya beda. Angka yang dimasukkan berbeda, letak moving average-nya berbeda, lekuk-lekuk yang dihasilkan juga berbeda. Kita bisa lihat bahwa moving average yang dengan periode lebih kecil itu lebih agresif pergerakannya ya. Jadi dia bisa membentuk lekukan-lekukan yang lebih panjang, lebih banyak daripada moving average yang dengan periode besar. Ini yang 50. Dia cenderung lebih smooth. Ini perbandingannya seperti itu. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Erianto. Kalau kita trading time frame H1, MA berapa idealnya kita pakai, Pak? Oke, ini sudah langsung ke aplikasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kami di forexcmf.com itu terbiasa membuat analisis dan juga terbiasa bertransaksi dengan time frame rendah. Itu artinya kami biasa bertransaksi dengan umur yang tidak terlalu panjang. Umur ini maksudnya kalau kita buy hari ini, kita bisa close nanti malam atau besok pagi paling lama. Ya, jadi 1 sampai 2 hari saja lama transaksinya. Nah, dengan demikian kami adalah trader yang short term. Bisa dikatakan intraday trading atau day trader misalkan. Nah, karena itu dari riset yang kami lakukan, moving average yang bisa dipergunakan, ini bukan satu-satunya kombinasi ya. Tapi dari riset yang kami lakukan dan kami cocok dengan itu, moving average yang bisa, pilihannya adalah moving average 20 dan 50. Seperti itu Pak Erianto. Ya, ini saya tidak bicara ideal, tapi ini kembali lagi bicara kepada style dari masing-masing trader. Bicara pada tentang gaya trading kita, berbicara tentang bagaimana karakter kita sebagai trader, begitu. Oke, Pak Rianto, kita akan lanjutkan. Nah, jadi kita review sedikit lagi bahwa moving average semakin kecil periodenya, lekukannya makin banyak. Semakin besar periodenya, lekukannya akan semakin jarang muncul. Dia akan lebih smooth pergerakannya, cenderung lebih halus. Demikian. Nah, ya ini review yang tadi, SMA 20 yang berwarna biru memiliki liukan-liukan yang lebih agresif dibandingkan dengan SMA 50 yang berwarna merah. Dan ini menunjukkan bahwa simple moving average 20 yang memiliki periode lebih pendek, lebih cepat bereaksi terhadap pergerakan harga. Sedangkan simple moving average dengan periode 50 cenderung bergerak lebih lambat daripada pergerakan harga. Daripada SMA 20 ya, simple moving average 20. Oke. Nah, dengan mengamati kedua moving average tadi, kita bisa melihat bahwa pasar berada dalam keadaan trending. Jadi kan kita bisa lihat, kedua moving average itu sama-sama bergerak ke bawah, walaupun liukan-liukannya berbeda. Tapi keduanya sama-sama bergerak ke bawah, dalam keadaan trending. Dan yang kita lihat adalah downtrend. Ya, kedua SMA yang kita lihat pada grafik tadi menggambarkan arah tren secara umum yaitu downtrend. Jadi moving average-nya bergerak turun ke bawah, harganya pun secara umum berada di bawah moving average. Jadi dia downtrend. Kalau yang terjadi kebalikannya, moving average-nya bergerak ke atas dan harganya pun secara umum berada di atas moving average, berarti secara umum trennya adalah uptrend. Gampang sekali menggunakan moving average ini. Nah, ini masuk ke prakteknya lagi. Ini kita review lagi, berarti yang saya katakan tadi bahwa jika harga secara umum bergerak di atas MA, maka tren yang berlangsung tren. Sebaliknya, jika harga secara umum bergerak di bawah MA, maka tren yang berlangsung adalah downtrend. Sederhana. Ya, sederhana, tapi dari hal yang sederhana ini nanti kita bisa meningkat perlahan-lahan, meningkat menjadi mempelajari hal-hal yang lebih komplit, yang lebih kompleks lagi. Oke. Inilah prinsip dasar penggunaan moving average. Nah, tetapi harus hati-hati.
Waspadai jika harga bergerak menembus MA atau terjadi breakout. Karena hal tersebut merupakan indikasi awal. Ya, sekali lagi, indikasi awal, bukan kepastian bahwa tren akan berubah arah. Seperti yang kita lihat di chart Aussie tadi. Di ujung-ujung kan terlihat bahwa harga nembus-nembus ke atas moving average-nya. Tetapi apakah itu menjadi suatu sinyal yang pasti bahwa harga akan langsung naik? Tidak. Itu adalah indikasi awal saja. Jadi kita harus hati-hati. Ketika sudah melihat moving average bergerak turun, harga juga berada di bawah moving average, tiba-tiba harganya naik ke atas moving average. Kita harus hati-hati, mewaspadai bahwa mungkin bisa jadi harga akan berbalik arah dari downtrend menjadi uptrend. Ingat bahwa pada saat uptrend, strategi yang terbaik adalah buy. Sementara pada saat downtrend, strategi yang terbaik adalah sell. Ini adalah mantra yang harus kita ulang-ulang terus dalam pikiran kita. Kalau uptrend, strateginya cari buy. Kalau downtrend, strateginya cari sell. Inilah kiat paling dasar dalam trading. Dari Bapak Nur Rahman, nah disinilah letaknya seringnya saya terjebak. Dengan saat menggunakan MA Pak, yaitu saat breakout garis MA. Ya, jadi harus hati-hati. Mungkin akan berubah arah. Semuanya serba mungkin. Tetapi ini tidak pasti harus begitu, gitu Pak. Nanti akan kita pelajari. Dari Pak Denny, saat tembus kita kan harus waspada. Kalau kasusnya kita sedang OP, berarti open position ya, ada posisi terbuka ya. Apa yang harus kita lakukan? Close position atau bagaimana? Persis, perfect. Itu adalah indikasi awal bahwa kita harus close posisi kita, Pak. Benar sekali. Nanti akan kita pelajari setelah ini di slide berikutnya. Dari Ibu Nini, kok saya nggak dengar suaranya ya? Sebentar, saya cek dulu. Ibu Nini, oke. Maaf, saudara-saudara, saya akan jawab Bu Nini dulu dari ini ya, dari chat dulu ya. Bu Nini, Anda belum mengaktifkan speaker Anda di software webinarnya. Untuk mengaktifkannya, silakan bawa mouse atau kursor Anda ke atas, bagian atas layar. Bagian atas layar dan pilih atau klik tombol audio dan pilih call using computer. Wah, itu ternyata sudah dijawabkan oleh Pak siapa? Dari Pak Denny. Oh, bukan dari Pak Denny ini. Pak Nur Rahman ke menu quick start. Oh iya, makasih Pak Nur Rahman. Wah, kalau gitu tahu gitu saya tadi minta tolong Pak Nur Rahman aja. Ke menu quick start ya, dari situ juga bisa Bu Nini. Daripada di lagi, kalau pas profit ya, nah tapi kalau pas floating negatif di close sayang, tapi kalau didiemin ngeri kena SL. Ini sudah bicara mengenai psikologi trading, Pak Denny. Mudah-mudahan nanti kita akan bahas khusus waktu untuk itu. Jadi gini, sebelum merespon Pak Denny, saya perlu kasih petunjuk bahwa begini. Yang namanya trading itu ada 3 hal. Pernah dengar 3M tentu ya, 3M. M yang pertama main, kemudian yang kedua money, yang ketiga adalah method dulu, baru yang ketiga adalah money. Main, method, money. Di mindnya ini, di pikiran nih yang paling susah nih. Jadi ketika kita harus sadar bahwa kalau yang namanya resiko, loss, itu pasti adalah resiko yang menyertai setiap transaksi. Tidak mungkin ada yang bisa berani atau kasih jaminan. Anda buy sekarang pasti profit, nggak mungkin bisa seperti itu. Tidak mungkin. Kalau ternyata benar profit, ya memang kebetulan analisanya lagi benar dan pasar sepakat dengan analisanya. Tapi itu tidak merupakan suatu kepastian. Ada kalanya kita loss kali, 2 kali, dari 10 kali transaksi mungkin loss 3 kali atau 4 kali, itu biasa. Nah tapi ini saya kasih tips Pak Denny, gimana caranya supaya kita nggak ngeri kena stop loss. Kuncinya adalah selalu pasang stop loss lebih kecil daripada target profitnya. Selalu seperti itu.
Itu saja. Jadi kalau sudah loss pasti cuma segitu. Kalau profit harus lebih besar daripada loss. Nah, ini butuh kedisiplinan sebenarnya. Nanti kita akan bahas lebih jauh di kesempatan yang lain mudah-mudahan. Dari Bu Nini dicoba dulu, Bu Nini. Oke, kita teruskan. Nah, pada saat uptrend, MA dipergunakan sebagai area referensi untuk buy, sementara pada saat downtrend dipergunakan sebagai area referensi untuk melakukan sell. Nah, strategi yang biasanya diterapkan adalah bounce trading. Jadi cari pantulan dia. Nih, contohnya seperti ini. Kita bisa melihat ya di sini, ketika dari sini, mulai dari sini moving average-nya naik, bergerak naik. Harga juga secara umum berada di atas moving average. Ini kita bisa melihat bahwa tren sedang up. Nah, ketika harga terkoreksi ke area moving average, kita bisa tunggu pantulan. Pantulannya secara sederhana kita bisa lihat dari candlestick. Ketika dia bearish, dia mantul, ada candle bullish, minimal ada candle bullish 2 aja, misalkan. Kita bisa buy di sini, di area sini. Kemudian targetnya adalah di resisten yang terdekat. Balik lagi kita ke penggunaan price action, penggunaan chart. Ini kan resisten, targetnya di sini. Sementara stop loss-nya simpelnya adalah di bawah moving average. Tetapi ini agak sulit ketika di bawah moving average, dia close di mana harganya? Kan bisa saja terjadi ketika dia tembus, hanya tembus shadow-nya candle saja. Itu belum break sebenarnya. Nah, untuk mengantisipasinya kita cari support yang terdekat. Nah, support yang terdekat kebetulan adalah di sini. Maka ketika kita buy di area moving average ini, sebenarnya kalau ada beberapa trader juga dia tidak tunggu konfirmasi pantulan. Sah-sah saja seperti itu. Dia tunggu pantulan satu candlestick pun ketika dia nggak tembus, moving average-nya nggak tembus, dia langsung buy. Itu boleh. Itu tergantung orangnya masing-masing. Tapi boleh seperti itu. Artinya begini, ketika harga bearish, dia mantul di moving average, nggak tembus, mantul, closing di atas moving average, boleh buy di situ. Tapi tetap saja, cara manapun yang dipergunakan, kita tetap harus pasang stop loss di support terdekat. Targetnya di resisten terdekat. Nah, ternyata dengan contoh yang tadi, bounce yang terjadi valid dan target bisa tercapai. Oke, seperti itu. Oke, Bu Nini belum bisa ya, mohon maaf. Mohon maaf. Nanti akan kita di kesempatan lain mudah-mudahan bisa. Oke. Seperti ini skenario-nya tadi. Tadi buy di sini, harga koreksi ke area moving average, buy di sini, targetnya kena. Nah, hanya memang nanti pada strategi sell ya, itu kan tadi strateginya buy. Kalau pada strategi sell kita juga harus menggunakan konsep yang sama, cuman kita harus lihat nanti moving average-nya naik atau turun. Nah, harganya berada di atas moving average atau di bawahnya. Jadi sebenarnya kebalikannya saja, tetapi kita harus pastikan bahwa moving average-nya bergerak turun ke bawah dan harga secara umum berada di bawah moving average. Kemudian kita tunggu pullback ke area moving average, tunggu konfirmasi bounce, baru kita bisa sell. Jadi kalau kita sell, targetnya adalah di support terdekat, sementara stop loss-nya adalah di resisten yang terdekat. Nah, ini contohnya. Turun dia, ini contoh saja ya. Harga bergerak turun, moving average bergerak turun, harga juga secara umum berada di bawah moving average. Dia pullback ke area resisten ini. Nah, ini kita lihat ada false break yang saya katakan tadi. Shadow-nya tembus, tetapi closing-nya tetap di bawah. Closing-nya tetap di bawah moving average. Berarti ini belum tembus sebenarnya. Moving average-nya belum valid break-nya. Di ini yang kita biasa sebut dengan false breakout atau fake breakout. Jika harga turun ke bawah, kita bisa sell. Itu targetnya adalah di support. Ini bisa jadi target pertama. Ini juga support. Target terjauhnya adalah yang di sini. Memang kalau kita trading mah pengen profit sebesar-besarnya. Tapi kan kita harus realistis yang namanya target. Mana hasil realistis targetnya? Yang support pertama dan yang support kedua ini. Stop loss-nya adalah ketika break resisten yang terdekat. Dari Bapak Denny, itu contohnya kan kalau gerak MA lagi menukik tajam. Tunggu konfirmasi bounce, terus OP. Bagaimana kalau MA-nya agak lurus dan datar? Apa yang mesti dilakukan? Top pertanyaannya Pak Denny. Ketika moving average-nya bergerak datar atau flat, itu kita bisa, seperti yang saya singgung tadi di pembicaraan di awal, itu berarti trennya adalah sideways, biasnya adalah netral. Moving average, dengan sangat menyesal saya katakan, moving average tidak bisa bekerja dengan baik pada saat keadaan pasar sideways. Dengan demikian, apabila moving average bergerak datar atau flat, jalan yang terbaik kalau kita trading menggunakan moving average adalah no trade.
Tidak ada transaksi, kita tidak melakukan apapun sampai trennya menjadi jelas. Itu apa yang mesti dilakukan? Tidak ada. Amati saja, watch and observe. Kalau istilahnya tadi wait and see seperti itu. Observe ya. Kita stand still istilahnya ya, stand still atau stand aside. Berbeda dengan doing nothing. Kalau doing nothing nggak melakukan apa-apa, tapi kalau stand aside, stand still kita memperhatikan, observe, kita memperhatikan, mengobservasi. Oke, kita lanjutkan. Oke, skenario yang tadi kita sell di area sini, di sini juga nggak apa-apa sebenarnya. Baru, sempat naik sedikit ya, tembus sedikit ya, harga tembus ke atas moving average. Tapi stop loss kita di sini, no problem, masih aman. Harga turun, mencapai target pertama dan target kedua. Oke, memang sederhana menggunakan moving average. Memang sangat sederhana. Saya jawab dari Bapak Andika Mardian. Maaf jaringan saya gangguan, memang juga sekarang pakai simple periode berapa, pada time frame berapa Pak? Yang baru ya, yang tadi ya. Ini saya nggak apa-apa, baru. Ini dipakai di time frame 1 jam. Simple moving average 50, Pak Andika. Nah, dari Bapak Denny, nah seperti sekarang ini di euro, garis EMA lagi flat. Berarti sekarang wait and see, ya betul. Betul, watch and observe, kalau saya lebih suka melihat, menggunakan istilah itu. Dari Pak Wahyu, Pak, ciri-ciri awal tren biasanya berbentuk shadow candle-nya panjangnya, Pak. Berarti kita juga harus memahami pattern. Sebenarnya bukan itu sih sebenarnya. Kalau tren itu kita bisa saja shadow-nya panjang, bisa saja shadow-nya pendek. Tapi yang perlu kita lihat nanti adalah puncak-puncak dan lembah-lembahnya, Pak. Kalau Bapak punya waktu, mohon maaf, kita kan waktunya terbatas, Pak ya. Pak Wahyu nanti bisa berkunjung ke halaman edukasi kami di forexcmf.com. Nanti Bapak coba cari pembahasan mengenai tren. Bapak akan paham apa yang saya katakan sebagai puncak dan lembah tadi, Pak Wahyu ya. Dari Pak Hendra, sama seperti gold sekarang. Wait and see, saya belum melihat chart goldnya. Tapi saya ingin sebenarnya saya lihat sebentar, cuman kan waktu kita cuma sampai 4:30. Saya kasih kisi-kisinya aja Pak Hendra. Apabila moving average-nya flat, ya wait and see. Kalau moving average flat, ya wait and see. Gitu saja. Nah, skenario memang sederhana, tapi kadang-kadang hal buruk terjadi gitu ya. Things happen. Terkadang bounce yang terjadi gagal dan harga malah balik arah. Dan ini istilah saya, harga menembus MA dengan sadisnya. Ya kan? Jadi, waduh, kita udah ngeliat moving average turun, kita udah nunggu pullback, kita udah nunggu koreksi, kita udah nunggu bounce, udah nunggu pantulan. Kadang kita sudah dapat pattern, misalkan kalau yang ngerti pattern ya. Nah, saya cuma bisa jawab ini. Mohon maaf sekali, saya cuma bisa jawab. Itulah sebabnya kita perlu menempatkan stop loss. Karena seperti yang saya katakan tadi, tidak ada jaminan. Kita pakai sistem apapun, tidak ada jaminan. Pasti profit, tidak ada jaminan. Saya bisa bicara seperti itu. Dari Pak Andika untuk menentukan periode SMA, apakah harus dilihat time frame-nya? Ya, betul. Benar sekali. Sebenarnya harus dilihat time frame-nya, tetapi kita belum melangkah ke arah itu, Pak Andika. Yang kita bicarakan sekarang baru basic moving average-nya saja dulu. Tapi nanti benar ada perbedaan time frame 1 pakai 50, di 5 menit pakai berapa, tapi itu akan menjadi pembicaraan yang lebih khusus. Nah, untuk kali ini kita ambil topik yang umum dulu. Kalau saya tadi berkali-kali mencontohkan bahwa kita trading intraday 1-2 hari atau day trade 1-2 hari kita pakai moving average 20-50 di time frame 1 jam. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita masih ada Bollinger Bands ini. Bollinger Bands ini cukup terkenal. Dari Bu Nini. Oh iya, dari Bu Feti ya. Memberi saran kepada Bu Nini pakai laptop suaranya kecil. Mendingan pakai headset. Hanya memang saya melihat Ibu Nini permasalahannya justru dia tidak keluar sama sekali soundnya. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa perbaiki bagaimana cara mengantisipasinya. Mungkin akan kita kasih edukasi atau informasi untuk mengikuti webinar yang lebih lengkap lagi. Oke, kita masuk ke Bollinger Band. Indikator ini dinamakan sesuai dengan nama penciptanya, yaitu John Bollinger. Ya, Bollinger Bands dipergunakan untuk mengukur volatilitas pasar dan memperkirakan range atau rentang pergerakan harga. Indikator ini terdiri atas 3 garis yang bergerak mengikuti pergerakan harga, yaitu upper band, middle band, dan lower band. Nah, ini dia gambarnya. Upper band itu yang di atas, ya dia seperti pita sebenarnya. Band itu sebenarnya apa ya? Batas ya. Bisa dibilang pita lah. Nah, ini lower band, dan ini yang middle band itu yang di tengah. Ya, Bu Nini mungkin, aduh, maaf ya.
Betul, saran dari Pak Denny sangat benar ya. Nanti ini webinar kita upload di YouTube dengan kata kunci Forex CMF. Siapapun bisa lihat nanti. Oke, kita lanjutkan dulu. Middle band itu sebenarnya adalah moving average juga. Jadi ini alasan kenapa Bollinger Band saya gabungkan dengan pembahasan moving average. Karena sebenarnya middle band itu adalah moving average yang merupakan dasar bagi perhitungan upper band dan lower bandnya. Nah, jarak antara upper band dan lower band juga middle band dipengaruhi oleh volatilitas yang terjadi. Semakin besar volatilitas, maka jarak antar pita akan semakin lebar. Demikian juga sebaliknya, kalau volatilitasnya makin rendah, maka jarak antar pita atau antar band itu semakin sempit. Nah, ini kita lihat. Dari sini ke sini kita bisa melihat bahwa Bollinger Band bergeraknya flat, ya hampir sama seperti moving average tadi. Dia flat, volatilitas rendah, harga bergerak sideways dari sini sampai sini, sideways dia sempit, ya. Volatilitasnya rendah, dalam tanda kutip saya mengistilahkan pasarnya sepi. Nah, ketika Bollinger Band-nya semakin terbuka lebar, volatilitas yang terjadi tinggi, dan pasarnya ramai, terjadilah rally. Jadi ini dia, di sini volatilitas tinggi, range lebar, di sini volatilitas rendah, range sempit. Pasar sepi, pasar ramai. Seperti itu. Nah, ini strategi dengan menggunakan Bollinger Band. Kita bisa memanfaatkan upper band dan lower band sebagai resistance dan support dinamis. Hampir sama seperti MA tadi. Upper band sebagai resistance dinamis dan lower band sebagai support dinamis. Middle band dilibatkan terutama sebagai target yang pertama. Nah, harga kalau kita lihat Bollinger Band tadi, harga cenderung memantul kembali ke middle band setelah mencapai upper band dan lower band. Oke, saya pause dulu, kita jawab pertanyaan Pak Irianto. Apa nggak terlalu ramai Pak kalau kita pakai EMA dan Bollinger Band? Memang terlalu ramai. Saya juga tidak menyarankan dipakai bersamaan. Jadi ini bisa pilih Pak, nanti Bapak mau pakai moving average atau mau pakai Bollinger Band. Kalau mau pakai moving average, jangan dicampur dengan Bollinger Band, pusing kita nanti. Jadi terlalu ramai chartnya. Tapi kalau sudah pakai Bollinger Band, ya juga jangan sampai memasukkan moving average lagi. Jadi makin ramai. Benar Pak Irianto, sepakat saya. Kalau kita gabung dua-duanya jadi makin ramai. Cukup salah satu saja. Karena apa? Karena kedua indikator ini selain terlalu ramai ya, kedua indikator ini fungsinya sama-sama melihat tren. Jadi ibarat kalau kita pakai sepatunya 4 pasang Pak, 2 di kanan, 2 di kiri gitu. Fungsinya apa sebenarnya pakai sepatu 4 pasang gitu, atau pakai celana jeans 2 biji gitu kan, dirangkapkan gitu. Jadi tidak perlu sebenarnya, tidak perlu. Yang pertama untuk meminimalisir kebingungan visual, istilah saya luar biasa, kebingungan visual. Jadi secara visual kita bisa melihatnya terlalu ramai, mungkin akan menjadi zaman. Yang kedua, karena fungsinya sama ya pakai salah satu saja. Pilih yang mana nanti yang sesuai dengan gaya kita. Nanti akan kita lihat. Nah, strateginya saya lanjutkan, cari level buy di area lower band atau cari level sell di area upper band. Targetnya yang pertama adalah area middle band. Ini contohnya. Ini menarik ini. Ketika dia di lower band, buy, target pertama di middle band. Ketika dia di upper band, sell, targetnya di middle band lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, uniknya adalah bahwa Bollinger Band ini kita bisa pergunakan bahkan pada saat pasar sedang sideways dengan cara seperti ini. Kalau moving average kita nggak bisa pakai. Tapi kalau Bollinger Band bisa. Tapi tentu nanti punya kelemahan masing-masing. Nanti akan kita bahas. Dari Pak Andika, maaf Pak, jaringan saya lelet, maaf Kalimantan Tengah Hutan. Untuk BB periodenya berapa? Kalau periode yang kita pakai adalah periode yang standar, yang defaultnya saja. Di Bollinger Band yang defaultnya saja. Itu menurut pengalaman kami sudah cukup bagus. Nah, ketika harga sampai di upper band, ini kelemahannya di sini. Ketika harga sampai di upper band, sulit untuk memastikan apakah harga berhenti di situ atau justru akan tembus ke atas upper band. Padahal ini adalah area yang bagus untuk sell. Nah, makanya kita harus balik lagi. Kita tunggu konfirmasi pantulan. Nanti akan kita bahas di kesempatan yang lain berupa candlestick atau bar chart yang ditutup di bawah upper band. Jadi kalau dia nyampe ke upper band, kita tunggu dulu candlenya closing nggak di bawah upper band. Kalau enggak, jangan masuk sell. Tapi kalau dia closing di bawah upper band, boleh masuk sell. Targetnya di middle band.
Kemudian kalau dia sampai di lower band juga, ini kan kebalikan kalau kita bahas ini upper band. Kebalikannya kalau dia sampai di lower band, kita tunggu dulu sebelum kita buy, kita tunggu konfirmasinya apakah candlestick-nya ditutup di atas lower band atau tidak. Kalau ya boleh buy, targetnya di middle band. Tapi kalau bablas candlestick-nya closing di bawah lower band, jangan buy. Seperti itu. Oke, strategi bounce trading dengan BB efektif. BB ya, Bollinger Band, bukan nama HP itu. Dengan Blackberry. Bollinger Band efektif digunakan pada saat pasar dalam keadaan sideways, jadi keceplosan jadinya ya. Dan menggunakan time frame yang panjang. Oke, jadi tidak disarankan sebenarnya menggunakan time frame 30 menit ke bawah. Disarankan menggunakan 1 jam ke atas. Semakin panjang semakin valid menggunakan strategi ini, menggunakan Bollinger Band. Oke, jadi itu tipsnya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kalau ini sebenarnya, nah ini hanya sebagai contoh ya, tapi jangan terlalu ditiru sebenarnya. Saya memang di sini mencontohkan ketika dia di upper band, sell target middle band. Ini boleh tetapi tidak disarankan. Mengapa? Karena seperti yang kita katakan tadi, mantranya adalah ketika uptrend cari buy, ketika uptrend cari buy. Ini uptrend, kenapa ambil sell? Itu sebenarnya tidak baik. Tapi ini saya hanya memberikan contoh saja bahwa kejadian ini sering terjadi dengan Bollinger Band. Nah, ini yang disebut dengan swing trading. Saya tidak mengatakan tidak boleh, tetapi ini perlu pengalaman yang cukup tinggi, jam terbang yang cukup tinggi untuk bisa melakukan hal seperti ini. Ya, aman, kita main aman saja deh. Kalau uptrend kita cari buy sajalah. Gitu, oke? Nah, strategi breakout ini kebalikan dari bounce. Kalau breakout tadi kita tunggu pantulan. Tapi kalau breakout kita tunggu dia tembus. Breakout yang terjadi biasanya diikuti oleh Bollinger Band yang secara cepat melebar dan harga tembus upper band atau lower band. Nah, kondisi itulah yang menjadi sinyal untuk melakukan open posisi. Jika upper band yang ditembus, maka strateginya adalah buy. Sebaliknya jika lower band yang ditembus, maka strateginya adalah sell. Berikut ini contohnya. Tapi ini kita harus perhatikan. Untuk melakukan strategi itu, kita harus melakukannya ketika sebelumnya harga melakukan pergerakan yang sideways dan panjang, sempit, ranging, sideways dan dia panjang. Bollinger Band menyempit. Pada saat seperti inilah ketika dia terjadi lonjakan harga Bollinger Band membuka secara cepat, itu baru kita bisa ikut. Kalau nggak seperti ini, jangan. Jadi mungkin seperti ini, dari sini misalkan dia lebar, dari sini, itu sebaiknya tidak. Tapi dia harus sempit dulu. Sempit, ketika dia jebol, jauh sekali pergerakannya. Nah, harus hati-hati kalau menggunakan breakout. Nah, untuk mengantisipasi false breakout, strateginya ini biasanya menggunakan time frame lebih kecil. Jadi 1 jam 30 menit boleh saja. Yang kalau tadi yang saya katakan, kalau yang panjang yang mana? Yang bounce trading itu. Kalau bounce trading justru kebalikannya. Kalau kita mau pakai bounce trading seperti strategi yang tadi, pakai time frame yang panjang. Tapi kalau mau cari breakout, pakai time frame yang lebih kecil. Seperti itu. Biasanya 1 jaman atau yang lebih kecil, 30 menit atau 15 menit. Nah, seperti itu. Oke, akhirnya materinya selesai juga. Kita masih punya waktu sekitar 10 menitan. Silakan bagi yang ingin bertanya, tapi sebelum itu saya mau kasih sedikit informasi dulu. Saya mau kasih informasi untuk forexcmf.com itu menyediakan layanan subscribe. Jadi Anda bisa melakukan subscribe analisa-analisa yang kami update setiap hari. Ya, in case ada yang belum tahu, ini saya beritahulah sebentar. Nah, seperti ini. Anda bisa masuk ke manapun. Anda bisa masuk ke analisa. Ya, kalau analisa di sini. Anda bisa masuk ke blog, artikel inspirasi, kita update tips dan trik, juga psikologi trading kita banyak bahas di situ. Pak Nur Rohman atau Pak Denny tadi yang bermasalah dengan psikologi. Ya, seperti ini. Anda bisa klik ini, subscribe. Nanti kalau Anda sudah subscribe, Anda tinggal masukkan nama, alamat email, kemudian Anda pilih topik mana yang ingin Anda peroleh.
setiap hari, tinggal klik subscribe sekarang. Nanti akan dikirimkan email-email yang sudah Anda pilih ini, dikirimkan ke email Anda setiap kali ada update. Kemudian kita juga sedang mengembangkan ini. Ada berita gembira sebenarnya. Kita sedang mengembangkan layanan SMS bagi nasabah. Untuk sementara kita akan kasih trial dulu lah untuk calon-calon nasabah ya. Nanti SMS ini nanti akan berisi informasi mengenai peluang pasar. Nanti kita misalnya nih, kita pakai moving average misalkan, oh moving average sudah ada konfirmasi bounce misalkan, sudah ada konfirmasi pantulan. Kita nanti bisa beritahukan informasi itu ke nasabah dan calon nasabah kita. Nah, lewat SMS langsung ke handphone Anda. Gitu. Tapi ini sedang kita kembangkan. Mohon doanya supaya bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Kita bisa peluang pasarnya seperti apa. Misalnya, oh ada sinyal buy misalkan. Bukan sinyal buy, ada sinyal bullish di pound sterling misalkan. Ada double bottom, ada double top, ada divergence. Nanti kita bisa informasikan langsung. Kemudian kita juga bisa update data-data ekonomi yang akan keluar. Kemudian terutama itu ya, non-farm payroll ya. Nah, seperti itu. Terutama seperti itu. Oh, dari pertanyaan lagi dari Bapak Andika, untuk breakout pakai BB harus menunggu candle tutup di atas upband-nya, Pak. Sebenarnya itu susah sih Pak sebenarnya. Jadi kalau breakout kuncinya itu bukan closing di atas upper band atau tidak. Dia kuncinya itu closing ketika Bollinger Band menyempit dengan sangat kecil seperti ini. Kuncinya itu ketika dia menyempit dan datar flat dalam waktu yang lama. Tiba-tiba dia melebar, mekar seperti itu. Itulah kesempatannya. Tetapi memang sebagian besar kejadian seperti ini diikuti dengan closing candlestick di atas upper band. Kalau dia di bawah lower band. Ya, jadi seperti itu. Memang seperti itu pada kejadian yang sering terjadi seperti itu. Tetapi itu bukan merupakan keharusan sebenarnya Pak. Tapi memang kebanyakan seperti ini kejadiannya. Tapi kalau Pak Andika merasa kurang yakin kalau candlestick tidak tutup di atas upper band atau tidak tutup di bawah lower band, tunggu aja tutup di atas band upper band atau lower bandnya. Begitu Pak Andika. Pak Hendra Nurdiansyah, maaf mengganggu Pak. Misal harga sudah sentuh lower band, berarti sinyal positif untuk buy kah? Sebenarnya bukan menyentuh, tetapi terkonfirmasi ada pantulan. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini Pak. Ketika dia, salah. Nah ini harga menyentuh lower band. Bukan di sini kita buy-nya, tetapi ketika dia sudah closing di atas ini lingkarannya kurang besar memang ya, tapi tidak apa-apa, tapi di area ini. Di sini baru buy. Closing atau closing di atasnya aja. Candle yang ini closing di atas upper band itu bisa buat sinyal buy. Akan lebih kuat kalau ada satu candlestick bullish yang mengikuti. Demikian juga ketika sampai di atas, closing di bawah upper band atau di upper bandnya persis tidak apa-apa. Kemudian closing di bawah harga selanjutnya ada candle bearish, closing di bawah upper band. Beberapa kesempatan ada terjadi harga tembus ke atas. Harga tembus ke atas upper band, tapi tidak lama. Tidak lama kemudian harga balik turun ke bawah dan ada candle bearish yang tutup di bawah lower band. Itu pun bisa dijadikan sebagai sinyal sell. Ini juga seperti itu. Dia tembus. Nah ini salah satu contohnya. Tembus ke bawah, closing di lower band. Bisa buy di sini atau bisa tunggu ketika dia closing candlestick yang bullish ini. Target. Di sini juga seperti itu. Di sini. Target di sini. Nah ini juga salah satu contohnya. Dia tembus. Tembus kan? Si itunya. Candlesticknya ke atas upper band, tapi kemudian ada candlestick bearish yang tutup di bawah lower upper band. Di situ juga boleh sell. Nah seperti itu. Jadi kita harus tunggu konfirmasi mantulnya Pak. Nggak boleh langsung ketika harga sudah di band langsung buy atau langsung sell, tidak boleh. Dari Pak Denny via BBM atau WA itu juga kita sedang kembangkan Pak Denny. Kita sedang kembangkan. Bahkan nanti rencananya ini baru planning. Kalau yang via WhatsApp ya berarti, itu kan berarti orang pakai smartphone. Nanti kita akan justru berencana untuk mengembangkan yang lebih hebat daripada text message saja. Itu baru planning. Mudah-mudahan terrealisasi.
Ya, dari Subagio, Bapak Subagio langsung ke inbox SMS ya, wah keren nih sebagai reminder kita. Iya, memang niatnya seperti itu. Karena kita menyadari bahwa tidak semua trader atau tidak semua nasabah bisa 24 jam di depan monitor. Ya mungkin ada yang punya pekerjaan utama ya, jadi trading hanya side job misalkan, bisa jadi. Ayo kalau kita bicara full time trader pun mungkin suatu saat ada keperluan kemana gitu kan, sehingga tidak bisa di depan monitor. Jadi kita coba bantu dari situ. Ada peluang kita kabarkan. Tetapi mohon maaf, model kita bukanlah buy di sekian, sell di sekian, tidak. Kita hanya menginformasikan peluangnya saja. Misalkan ada double bottom, ada double top, ada divergence. Jadi memang ada misi edukasi juga di sini. Jadi kita ingin setiap nasabah kita suatu saat nanti belajar satu saat nanti malah bisa trading sendiri. Ketika komunikasi dengan kita pun sudah bentuknya diskusi, bukan bertanya lagi. Demikian Pak Subagio. Rencana kapan ada Pak? Secepatnya Pak, ini sedang kita uji coba Pak. Dari Ibu Siti, saya sudah seminggu ini coba demo account, setelah mendapat info analisa harian, forex account, lumayan sih. Kelemahan saya tak tahu momen waktunya masuk kapan. Jam berapa, analisa tak ada info jamnya. Alhasil floating loss sampai ratusan karena saya tidak pernah pasang stop loss. Stop loss adalah hal yang mutlak harus kita punyai, Ibu Siti, dalam setiap transaksi. Oke, masukan ini, anyway, saya sangat apresiasi. Jam masuknya kapan? Maksudnya info jam masuknya ya? Kita nggak tahu Bu, kalau itu memang kita tidak tahu, oh kita harus buy di jam sekian, nggak bisa, kita nggak bisa seperti itu. Makanya yang kita lakukan adalah mengamati pasar, kita awasi, kita mulai mengamati dari jam 8 pagi untuk tim di kami ya, jam 8 pagi sampai 10 malam, belum bisa 24 jam untuk sementara, mohon maaf. Nanti ada peluang baru kita action. Kita tidak bisa tentukan jam sekian buy, jam sekian sell, tidak. Nah itulah fungsinya, kita nanti kirimkan SMS kalau ada peluang. Itu. Nanti Ibu Siti mau tidak mau memang harus begitu ya, jadi tidak bisa jam berapa dan harus pasang stop loss. Kalau enggak ya begitu, karena kita tidak tahu resiko yang bisa terjadi sebesar mungkin. Resikonya mungkin kalau nggak pasang stop loss, resikonya unlimited. Dari Pak Wahyu, Pak, jika terjadi sideways berkepanjangan, Bollinger mengecil. Untuk mengetahui open sell atau buy gimana? Kalau saya tambahkan stokastik bisa ya Pak? Bisa. Bisa, sangat bisa. Justru itulah nanti, karena kan memang kita belum memadukan ya. Kita baru berbicara konsep Bollinger Band-nya dulu. Nah, nanti dalam perkembangannya Bapak bisa pasang di bawah ini stochastic oscillator misalkan. Jadi konsepnya ketika dia sampai ke lower band, cari sinyal buy di stochastic oscillator. Ketika dia sampai ke upper band, cari sinyal sell di stochastic oscillator. Bisa seperti itu Pak. Bisa. Pak Wahyu ini sudah advance ternyata pemikirannya. Luar biasa. Dari Pak Hendra, terima kasih Pak, sangat membantu penjelasannya. Terima kasih juga Pak Hendra untuk partisipasinya Pak. Dari Pak Denny, kapan sih Mas momen pasar sedang sideways? Apakah saat nggak ada news? Biasanya seperti itu. Atau sedang menunggu berita tertentu yang cukup besar yang akan dirilis. Bisa jadi seperti itu. Ini biasa terjadi ketika Bollinger Band menyempit dan pasar flat dalam waktu lama. Biasanya nunggu-nunggu data besar kayak non-farm payroll atau pengumuman suku bunga, hal-hal yang seperti itulah. Nah, itu sering terjadi. Dari Pak Hendra, oh iya Pak, last question. Apakah nanti malam ada berita yang penting untuk US dollar? Oke, kalau itu kita lihat saja Pak sama-sama yuk. Kita lihat di forexfactory.com saja dulu coba. forexfactory.com. Kita lihat malam ini untuk data penting di hari Amerika kebetulan tidak ada. Untuk big figure-nya tidak ada. Yang ada hanya wholesale inventories monthly, itu pun low impact Pak. Jadi untuk malam ini untuk US dollar tidak ada berita penting. Untuk malam ini tidak ada berita penting Pak. Oke, nah tapi kalau untuk konseling tadi barusan ada nih. Jam 4:30 ini baru aja. Average earnings naik dari 0,7% menjadi 1% di atas perkiraan. Perkiraannya 0,9, actualnya 1%. Climate change, nah ini kalau di Amerika namanya jobless claim ya, klaim tunjangan pengangguran. Justru memburuk dari tadinya hanya berkurang 18.600
186.000 maaf, menjadi hanya 204.000 gitu. Oke. Maaf sekali waktu kita sudah habis, sudah pukul 4:30 sore waktu Indonesia Barat. Ini saya refresh kita memburuknya itu bukan karena apa-apa, justru diharapkan berkurangnya 249.000, tapi ternyata hanya 204. Jadi ini lebih buruk daripada perkiraan, bukan lebih buruk daripada sebelumnya sebenarnya. Seperti itu. Oke, unemployment rate tetap di 6%, padahal diharapkan turun ke 5,9%. Itu saja. Ya, kalau saya pikir sih ini tidak terlalu signifikan. Yang cukup signifikan itu yang ini ya. Ketika pasar berharap pengurangan penganggurannya cukup banyak, ternyata hanya 20,4 K. Ya kan, K itu kan ribu ya berarti ya. Jadi 20,4 ribu. 20,4 ribu itu berapa sih? 204.000 atau 20.400 ya. Oke, itu angka aja, angka-angka saja itu. Nanti kita telah bersama-sama. Yang jelas hari ini kita sudah mempelajari moving average dan Bollinger Band. Saya lihat dulu apa pembicaraan terakhir. Mantap Pak, kalau bisa share juga. Masih ada yang di atasnya ya? Ada rencana webinar teknik fundamental. Oh, kalau ini gini Pak, kalau untuk fundamental, kebetulan kita setiap hari Selasa itu kan ada webinar juga. Webinar itu khusus yang setiap hari Selasa khusus membahas peluang pasar secara fundamental maupun teknikal. Jadi up to date, lebih update dia berdasarkan situasi terkini. Bapak ikut aja setiap hari Selasa nanti. Nanti dibahas kok data-data fundamental juga dibahas di situ. Jadi kan sekalian belajar. Jadi tidak khusus membahas data fundamental, tetapi sekalian praktisnya, sekalian prakteknya. Seperti itu. Dari Pak Endra siap, oke, dari Pak Wakil mantap Pak. Kalau bisa share juga pengalamannya Bapak selama awal trading sampai sekarang. Wah, awal trading sampai sekarang. Oke, lain waktu akan saya ceritakan Pak ya, kisah hidup saya sebagai trader. Mungkin di hari Kamis besok ya, di hari Kamis kita akan ketemu lagi dengan webinar dengan topik tips and trick ya. Mungkin kita akan bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh di situ. Dari Pak Samidi, oke. Dari Pak Hendra ditambah dong jamnya Pak. Waduh Pak, kalau 1 jam aja saya udah kering tenggorokan, kalau 2 jam gimana Pak? Tapi nanti mungkin ya, insya Allah mungkin nanti ada waktu-waktu khusus kita bisa apa ya, bikin yang lebih panjang ya kalau memungkinkan Pak. Kalau bisa langsung live session Pak, misalnya kita webinar Saddam Payroll. Oke, akan ditampung Pak Subagio. Dari Pak Andika 1,5 jam, menjadi nego-nego kita ini. Oke lah, nanti akan kita pikirkan. Terima kasih lagi masukan-masukannya, saran-sarannya. Terima kasih. Dari Pak Rianto, pasar Amerika belum Pak, belum buka. Nanti 8:30 Pak, karena sekarang sudah masuk pergantian jam ya. Daylight saving time mundur 1 jam, biasanya kan 7:30 jam 7. Sekarang jam 8, 8:30 dia baru buka. Sekarang jam 8, jam 8:30. Oke, terima kasih sekali lagi atas atensinya. Aduh, dari Pak Samidi ada lagi seminar offline. Sementara kita belum merencanakan Pak, tapi kalau peminatnya banyak, akan kita pertimbangkan untuk buka seminar offline. Kalau ada komunitas, Pak Samidi punya komunitas di mana misalkan, kita bisa atur saja, 20 orang, 30 orang, kita ke sana, tidak apa-apa. Tapi yang penting banyak. Boleh tukeran nomor HP dulu Pak. Pak, maaf Pak, waktu kita terbatas sekali, saya khawatir kalau kita terlalu panjang, nanti justru akan di-cut ya sama sistemnya. Jadi mohon maaf, webinar kita kali ini kita akhiri dulu. Terima kasih atensinya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Selamat sore, salam profit. Tahan.